bapaknya siapa, Bu? Ibu kehilangan bapaknya. Oh ini. Nah ini ada datang lagi salah seorang tokoh kita, salah seorang guru tua, yaitu Bapak A.M. Fatwa. Rama Ignatius Gaya. Pak Fatwa ini dulu pernah di penjara Pak Harto berapa lama? 9 tahun. Tetapi beliau adalah orang baik, tidak pernah punya rasa ya dendam atau rasa benci. Tapi ada kata kapan-kapan Pak Harto dihadiri, dia ya tidak menolak. Ada sedikit lagi, ini sebentar lagi mungkin akan kita mulai. Mohon setelah selesai nanti acara kesenian ditonton sampai selesai. Sekalipun mungkin saya harus lari ke Solo karena harus ada deklarasi sekaligus peresmian Partai Amanat Nasional seluruh Jawa Tengah di Solo. Karena hanya selisih 1 jam, nanti saya mohon maaf tidak bisa bersama saudara menikmati Pak Guido tadi dan lain-lain gitu. Tapi saya akan minta nanti videonya, saya lihat nanti malam. Ya. Sekian saja, kembali ke Campur Sari. Pembacaan deklarasi dan pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari Raya 3 Indonesia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Terima kasih hadirin di Partai Amanat Nasional. Mas. Hari ini kita mencoba membentuk sebuah harapan. Tetap sana. Belum pernah dalam sejarah Indonesia terancam oleh keruntuhan seperti yang kita rasakan sekarang. Setiap hari kian berduyun-duyun orang yang kehilangan kerja. Setiap hari kian banyak yang hidup dalam rasa takut kelaparan. Setiap hari kian bertambah jumlah orang sakit yang tidak bisa dirawat. Sekolah-sekolah ditinggal, guru-guru harus mencari gaji tambahan, dan anak-anak tak punya lagi ongkos belajar. Buruh makin dihimpit, petani kehilangan tanahnya, dunia usaha tidak bisa bergerak. Apa gerangan yang akan terjadi dengan tanah air kita? Bertahun-tahun Orde Baru melahirkan kekuasaan politik yang membengkak, dan sebab itu tidak dengan tangkas mengatasi krisis ini, apalagi porosnya adalah kekuasaan militer. Orde Baru akhirnya hanya memperburuk dan gagal memperbaiki apa yang semestinya diperbaiki. Ia akhirnya memang harus jatuh. Tapi insya Allah kita akan bisa sampai ke suatu masa ketika kita bisa dengan yakin berkata seperti baris-baris dalam salah satu lagu perjuangan nasional bahwa di timur matahari mulai bercahaya. Dan seraya mensyukuri fajar baru, kita melangkah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Partai Amanat Nasional 23 Agustus 1998. Dr. Andes Edi Suwanti Hamid MEC. Wakil Ketua KRT Kusuma Wijaya MBA. Wakil Ketua Buan Rencong. Wakil Ketua Insinyur Frans Alorerung. Wakil Ketua
Himawan Wahyudi. Wakil Ketua Haji Toto Daryanto. Wakil Ketua Haji Mujono. Sekretaris Dr. Andes Nurhadi M. Musawir SH MM. Wakil Sekretaris Agus Hartono SS. Wakil Sekretaris Dr. Andes Martin Yosef Serang MBA MN. Wakil Sekretaris Dr. Andes M. Afnan Hadiso. Wakil Sekretaris FP Haji Yamawi. Kemudian Majelis Pertimbangan Partai. Dimohon ketuanya atau salah satu wakilnya untuk tampil ke depan. Ketua Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Wakil Ketua Profesor Dr. Nung Muhajir. Anggota Profesor Dr. Sumaji Jafar SAG. Anggota Isdianto SE. Dr. Andes M. Profit. Arif Sukirno. Rahmat. Yang itu saya bilang saya berjanji, kemudian saya berjanji seperti zaman Soeharto dulu. Tapi saya akan mempersilahkan Ketua DPW PAN DIY untuk membacakan janji dan ikrarnya atas nama seluruh ibu dan bapak yang menjadi pengurus. Kemudian dengan demikian kita menyaksikan, maka selesailah sudah pelantikan dan peresmian itu. Sekarang kepada Bapak A.R. Iskandar, saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional akan mendengarkan ikrar atau janji beliau beserta seluruh Bapak dan Ibu saudara-saudara yang menjadi pengurus PAN di Jakarta ini dengan membacakan ikrarnya. Silakan. Saya berjanji. Perlu diketahui bahwa ikrar pelantikan ini subuh tadi disiapkan betul-betul dari lubuk hati. Ikrar pelantikan kami sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini berjanji dan berikrar: 1. Memegang teguh amanat menjalankan reformasi total untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang bersih. 2. Menjunjung tinggi demokrasi, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, moral keagamaan, dan kemajmukan sesuai dengan prinsip Partai Amanat Nasional sebagai partai terbuka. 3. Menggerakkan manajemen partai, mengelola program kegiatan, mencapai tujuan partai, memegang amanat kekuasaan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. 4. Bersedia mempertanggungjawabkan secara konsekuen semua kebijakan pengurus dan garis perjuangan partai. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan agar Partai Amanat Nasional mencapai kemenangan. Amin. Hidupan! Hidupan! Resmikan dan melantik DPW PAN DI Yogyakarta. Mudah-mudahan Allah diberikan hidayah, barokah dan rahmatnya kepada PAN, dan janji-janji insya Allah menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupan! Hidupan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Bapak-bapak Muspida Daerah Istimewa Yogyakarta, para alim ulama, para romo,
pastor, pendeta, dan pemimpin agama, pimpinan partai politik, organisasi massa, daerah istimewa Yogyakarta, para rektor, pimpinan senat mahasiswa, dan tamu undangan sekalian, para anggota, simpatisan, dan segenap pendukung Partai Amanat Nasional yang kami cintai. Yang pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di sini dalam acara pengurus Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Juga kami berdoakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara insan Pak yang berbahagia. Di luar, di sekitar pintu masuk telah disediakan mobil tempat penghimpun bantuan untuk rakyat. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menyaksikan Amanat Nasional, hidup PAN, hidup Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengingat singkatnya waktu, saya akan berbicara pendek dan sepadat mungkin. Dan nanti tolong setelah itu kita masih mendengarkan atau melihat atraksi kesenian. Kemudian pesan saya, nanti kalau kita sudah selesai bubaran, tidak usah berkeliling kota. Jadi pulang ke tempat masing-masing, supaya nanti tidak menimbulkan hal-hal yang siapa tahu disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa PAN adalah tertib, PAN adalah tidak beringas, PAN bertanggung jawab, dan PAN cinta damai serta kesejahteraan. Nah sekarang saya pidato pendek saja. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Partai Amanat Nasional yang dilahirkan 23 Agustus yang lalu di Jakarta, alhamdulillah mendapatkan sambutan yang tulus, ikhlas, dan merata dari Sabang sampai Merauke. Saya dengan teman-teman DPP PAN telah meresmikan melantik DPW PAN untuk Sulawesi Selatan, untuk Sumatera Selatan, kemarin Jawa Barat, sekarang DIY, sebentar lagi ke Jawa Tengah jam 10 nanti. Kemudian Bali, Maluku, Sulut, Sulteng, Irian Jaya, ya. Sehingga insya Allah kita menjadi partai yang begitu lahir, besar, dicintai rakyat, dan bisa mengucapkan selamat tinggal sekali selama-lamanya pada rezim Soeharto dan konco-konconya. Yang kedua, mari kita ingat bahwa partai politik kita ini bukan sekedar parpol seperti zaman dulu yang rebutan kursi sekda, sekwida, kemudian DPR dan lain-lain. Tidak. Tetapi partai kita ini juga merupakan sebuah gerakan moral anti KKN. Sebuah gerakan politik, gerakan sosial, gerakan pendidikan, sehingga kalau dilihat pimpinan partai itu memang ya tidak politisi saja, tapi ada Profesor Boda, ada sarjana ini, sarjana itu, ada Bapak Kiai, ada Bapak Romo Pastor, ada segala macam gitu. Nah ini dimaksudkan supaya PAN ini punya wajah Indonesia, wajah kemajmukan, wajah keragaman. Dan insya Allah kita akan tunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, ini berandai-andai. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan PAN ikut pemilu dan berhasil menentukan masa depan negeri ini, maka agenda PAN sudah sangat jelas. Pertama, PAN itu akan mengepan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Jadi kita panggang itu ya, supaya koruptor kemudian pelan-pelan dibawa ke Hotel Prodeo, supaya mereka yang menjarah negeri ini dalam jangka yang sangat panjang itu juga diberi keadilan dan hukuman yang setimpal. Dan yang kedua, tentu PAN ini insya Allah akan membangun tim kepemimpinan nasional yang betul-betul bersih dan berwibawa. Kami dari pimpinan Partai Amanat Nasional itu yakin sekali sesungguhnya kebobrokan yang diwariskan rezim Soeharto dan konco-konconya walaupun sangat parah, tapi tidak usah membuat kita putus asa. Alasannya pertama, negeri kita ini bukan main kaya rayanya. Sekalipun sudah dijarah Soeharto dan konco-konconya, tetapi yang masih ada di tanah air kita masih beribu-ribu lebih banyak, masih bisa untuk anak cucu kita sampai berabad-abad mendatang. Yang kedua, otak Indonesia itu sekalipun kita makan gudeg atau tiwul atau tahu dan tempe, tapi otak Indonesia tidak usah kalah dengan otak Australia atau otak Jepang. Cuma otak Indonesia ini harus diberi kerangka manajemen Indonesia yang bagus, yang tidak korup, yang bersih, yang pro kerakyatan, yang bervisi jauh ke depan dan bisa menegakkan cita-cita proklamasi Indonesia. Kemarin manajemen Soeharto itu memang serabutan. Ya. Jadi Pak Harto itu tidak bisa membedakan kepentingan pribadinya, kepentingan keluarga dan kepentingan bangsa. Semua campur aduk. Dulu kalau saya ngeritik Om Suhar ini, ya, atau Pak Suhar ini, saya dikatakan Amiras ngeritik Indonesia, ngeritik Pancasila apamu? Ya jadi saya bilang Pancasila dunggulmu hampir ya, tapi nggak jadi, tapi sudah saya katakan juga itu. Ini dulu itu ya dia sebagai orang Godean tapi tidak Jawa nih, ya. Kurang bisa membawakan diri sebagai orang Jawa. Mestinya kan ya tahu lah ya falsafah Jawa yang adiluhung yang sangat bagus itu, ya. Yang katanya apa menang tanpa ngasorake, lurut tanpa bolo, sugih tanpa bondo katanya. Kalau Pak Harto sugihnya nggak karuan itu ya. Jadi apa bondonya kapan-kapan kita urus supaya bisa dikembalikan ke rakyat. Sekalian, jadi insya Allah kita nggak usah pesimis. Ya. Negeri kita masih kaya raya. Otak Indonesia itu otak yang bisa bertanding di lapangan internasional. Kalau insya Allah nanti kita ya ikut pemilu kemudian bisa mengatur negeri ini, kami teman-teman PAN dan saudara semua akan membangun suatu koalisi yang besar dan bersih. Koalisi yang besar artinya nanti akan ada pemerintahan ya yang betul-betul merefleksikan kekuatan bangsa Indonesia. Yang kemarin didominasi oleh itu loh, yang gambarnya beringin ya. Ya jadi hanya itu yang bisa memimpin negeri, seolah-olah yang tidak masuk beringin tidak bisa memimpin negeri ini, padahal jauh lebih baik insya Allah ya. Jadi nanti PAN itu akan membuka pintu ya, setiap komponen bangsa, lintas agama, lintas ras, lintas suku, asal betul-betul jujur untuk bangsa Indonesia, nanti akan diperkenankan memimpin negeri ini bersama-sama. Kita tidak akan mengulangi kesalahannya bapaknya Tutut dan Bambang itu. Sudahlah, itu sudah kita lupakan saja. Gitu. Kita lupakan, kita melihat ke depan, ya, membangun kebersamaan, membangun kemajmukan, membangun kejujuran, membangun visi yang jauh ke masa depan. Mudah-mudahan Partai Amanat Nasional itu akan betul-betul bisa memikul dan memegang amanat penderitaan rakyat dalam arti kata yang sebenarnya. Buat PAN, kekuasaan itu amanat. Amanat untuk menegakkan keadilan. Amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat untuk menegakkan hukum kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Amanat untuk memelihara kekayaan alam sebagai karunia ilahi dengan sebaik-baiknya. Amanat untuk menjangkau masa depan yang sebagus-bagusnya buat anak cucu kita.
Jadi kekuasaan bukan alat untuk menumpuk harta benda. Kekuasaan tidak digunakan untuk menakut-nakuti rakyat. Kekuasaan tidak digunakan untuk mengibulin dan memencundangi rakyat banyak. Kekuasaan tidak dijadikan ya kemudian kekuatan teror. Sehingga sesungguhnya betul seperti kata teman-teman, kita merdeka itu masih beberapa bulan saja. Selama saudara kita Pak Suhar itu berkuasa, ya kalau orang Jawa bilang Pak Harto bilang bisa, Pak Suhar juga bisa, ya. Selama Pak Suhar berkuasa, itu kita betul-betul memang diselimuti dengan manajemen ketakutan. Sampai ada kata teman-teman, orang Indonesia kalau sakit gigi harus ke Singapura karena nggak berani buka mulut di Indonesia. Nah ini karena cekaman Soeharto dan konco-konconya itu. Tapi insya Allah saudara sekalian, ada 3 hal yang ingin saya tanamkan. Pertama, marilah kita tegakkan kejujuran sekuat tenaga. Kedua, kebersamaan. Dan ketiga, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yang Maha Rahman Rahim itu akan bersama kita selama kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Adapun orang-orang yang bermujahadah, bekerja keras, memegang amanat Allah, amanat penderitaan rakyat juga, amanat bangsa, amanat nasional kita dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan menjamin, menunjukkan jalan kepada kita sekalian dengan double garansi. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran dan kebaikan itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan ketahuilah Allah beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hari mulai panas, kita masuk ke kesenian supaya di samping kita sungguh-sungguh, tapi juga supaya tidak pedot saraf kita juga boleh santai mendengarkan musik, dagelan dan lain-lain. Sekian saja. Hidupan! Hidup Indonesia! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.